Pembinaan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur, itu adalah program PKI tahun 1955. Sementara Istana Negara, sementara Monas, sementara gedung-gedung RRI, gedung TVRI, sadonya ada di Jakarta. Pusat-pusat pemberitaan, pusat-pusat pers, pusat-pusat polisi, pusat-pusat tentara, pusat-pusat pendidikan, universitas, berbagai pusat-pusat kegiatan perkantoran, itu semua nanti akan dijual kepada Cina. Karena anggota dan simpatisan, kader-kader dan titisan PKI sudah berjumlah 200 orang di DPR hari ini. Ada beberapa isu yang disampaikan oleh Alfian Tanjung telah beredar di medsos yang harus saya bantah. Sebab isu tersebut adalah isu sesat karena mengandung ujaran kebencian terhadap pemerintahan yang sah dan ras Cina. Pemerintahan yang sah yang mayoritasnya Muslim saja, mereka fitnah. Bagaimana dengan warga negara lain yang berbeda keyakinan? Sayangnya isu tersebut disampaikan sebagai ceramah agama, sebuah bentuk politisasi agama. Seharusnya ceramah agama isinya pesan spiritual dari ayat suci kitab suci sehingga menjadi pedoman moral dengan standar tinggi karena bersumber dari agama. Karena tidak ada Tuhan dan agama yang mengajarkan kebencian. Karena Tuhan dan agama sudah pasti mengajarkan cinta dan kasih. Alfian Tanjung telah menuduh, tetapi saya menganggapnya sebagai fitnah, bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan adalah program PKI sejak tahun 1955. Sesungguhnya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan adalah program Soekarno sebagai Presiden Indonesia saat itu ya. Bahkan sudah ada peletakan batu pertama di Palangkaraya tahun 1957. Karena Soekarno adalah pendiri Parpol PNI, bukan PKI, maka itu seharusnya disebut sebagai program Parpol PNI, bukan PKI. Dalam hal ini saja Alfian Tanjung sudah salah ya. Tetapi kenapa gagal pemindahan ibu kota pada era Soekarno? Karena saat itu ada perang dengan Malaysia dan terjadi pemberontakan PKI ya tahun 65. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Anda dan orang-orang yang sealiran atau satu ideologi dengan Anda, Alfian Tanjung, kenapa kalian kepanasan ibu kota negara harus pindah dari Jakarta ke Kalimantan? Bahkan sampai harus memainkan isu basi tentang PKI dan aset perkantoran Jakarta akan dijual ke orang Cina. Bisa jadi karena kalian sedang mengikuti pola pikir PKI yang menganggap jika menguasai Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pusat pemerintahan, maka dengan mudah akan menguasai Indonesia. Itu pola pikir PKI. Kalau tidak percaya, nonton saja film G30 PKI itu. PKI belajar dari pemberontakan daerah yang gagal waktu sebelumnya, sehingga harus kuasai Jakarta. Mereka menganggap jika kuasai Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pusat pemerintahan, maka mereka akan menguasai seluruh Indonesia. Dan kali ini kalian yang meniru cara pikir PKI untuk menguasai Indonesia. Makanya kalian keberatan jika ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Kalimantan, yang akan membuat kalian merasa semakin sulit kuasai ekonomi dan pemerintahan sekaligus. Ibarat kata kalian ingin sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Karena ada target kembar dan 2 tempat yang harus kalian kuasai sekaligus, maka sudah pasti itu menjadi tidak mudah, bahkan sangat tidak mudah, bin mustahil. Isu PKI dan Cina yang kalian mainkan hanya isapan jempol, alias omong kosong. Itu hanya panggung yang kalian ciptakan sendiri supaya dapat dukungan. Supaya terlihat logis, maka dibungkus menjadi ceramah agama. Sejatinya itu semua orasi politik busuk. Karena bukan ceramah agama yang benar, sudah pasti tidak santun, penuh kebencian. Karena ceramah agama yang benar pasti akan santun dan bermoral dengan standar tinggi. Tidak ada lagi warga Cina di Indonesia saat ini. Yang ada adalah WNI keturunan Cina. Tetapi keturunan Arab, Pakistan, Belanda, Yahudi, dan lain-lain juga ada.
mereka semuanya adalah WNI, sebab sudah turun-temurun berada di Indonesia dan membayar pajak bagi negara. Yang berbahaya saat ini bukan Cina dan PKI lagi, tetapi teroris pelaku bom bunuh diri yang gunakan agama sebagai dasar untuk melakukan tindakan teror tersebut. Aset Jakarta yang akan ditinggalkan nanti tidak mungkin dijual menjadi milik pribadi, sebab itu milik negara. Jika mau dijual, harus melalui persetujuan DPR lagi. Tetapi isu penjualan aset negara tersebut tidak akan mungkin untuk dijual, sebab Jakarta akan menjadi pusat ekonomi. Kalau goblok ya sendiri aja ya, yang dibagi-bagi. Sudah paham kan kenapa mereka dan semua orang yang satu ideologi dengan mereka kepanasan ibu kota negara harus pindah, sebab terbukti mereka sedang menggunakan pola pikir PKI yang menganggap jika menguasai Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan sekaligus, maka akan dengan mudah untuk menguasai seluruh Indonesia. Tapi saat ini ibu kota negara akan pindah, maka perjuangan mereka hendak mendirikan pemerintahan khilafah di Indonesia menjadi semakin susah, bahkan menjadi mustahil bin mustahil. Hati-hati jangan sampai stroke ya. Sebagai penutup, saya mau sampaikan salam Pancasila untuk kita semua yang cinta NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika ini.